perlunya lembaga DPR yang kritis di sana, supaya eksekutif yang sebetulnya punya banyak sekali privilege sebagai penyelenggara negara, termasuk anggaran dan lain-lain, itu bisa diawasi kinerjanya agar betul-betul untuk kesejahteraan rakyat dan tidak menguntungkan segelintir elit. Upaya merangkul bisa menjadi upaya untuk membungkam suara kritis. Tetapi kalau upaya merangkul bisa kita bingkai sebagai upaya agar praktek politik yang baik itu bisa didukung, itu bagus. Masalahnya kan, kita nggak boleh bergantung pada pribadi. Kebetulan Pak Jokowi orang baik, ya, pembangunannya bagus. Tetapi kalau kemudian politik merangkul itu kita legitimasi sebagai praktek yang harus berlangsung terus, kebetulan penguasanya jahat, kacau, hancur. Di Pileg itu mungkin lebih dari 50%. 50%. Lebih. Dan itu kan cukup baik. Cukup baik untuk menjaga keseimbangan sebenarnya. Apa yang perlu dilakukan supaya politik merangkul yang ya perlu juga pada satu sisi dan mempertahankan suara kritis yang cukup kuat itu tetap berjalan. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang dirancang untuk membicarakan masalah-masalah sosial politik kemasyarakatan, juga membicarakan tentang perkembangan pemikiran teologi atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan bergereja, supaya dengan demikian gereja bisa bertumbuh dengan baik melalui pencerahan-pencerahan, dan kita sebagai orang Kristiani dapat merespon situasi dengan semakin tepat, karena kita bukan hanya berbekal pada firman Allah yang kita dengarkan terus-menerus dari kebaktian-kebaktian, dari khotbah-khotbah, tapi kita tahu situasinya dengan baik, sehingga pengetahuan itu menolong kita untuk membuat iman kita itu menjadi relevan, berharga, menerangi realitas itu. Nah, dalam episode kali ini ya, saya mengajak kita berbicara tentang merangkul musuh ya. Dan untuk membicarakan topik ini telah datang di studio narasumber kita, ya, sosok yang tidak asing lagi bagi para sahabat, Bapak Pendeta Dr. Kandidat Darwin Darmawan, karena saya pengen cepat-cepat itu kandidatnya itu dicoret. Selamat datang Pak Darwin. Terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol Pak. Ya, ini berapa lama lagi nih studi ini? Sekarang lagi bab 3, 6 bab. Ya. 6 bab 3 aja, udah setengahnya. Ya, semoga bisa semester ini Pak, bisa selesai. Ujian. Wah, ya para sahabat, doakan ya Pak Darwin supaya ini bukan hanya menulis disertasi dia juga banyak kesibukan yang lain. Ini lagi warawiri kemana-mana nih, ya, bersama dengan sebuah lembaga yang dimiliki oleh GKSW Jawa Barat, BPK Penabur, ke berbagai tempat untuk berbagi pengalaman, berbagi sumber daya. Bagi gereja-gereja di Indonesia. Ya, GKI punya penabur yang sebutlah punya pengalaman yang sangat memadai ya. Betul sekali untuk Pak. mengelola pendidikan yang dan termasuk pendidikan yang terbaik di Indonesia untuk jenjang dasar sampai SMA. Dan juga kita punya Ukrida, Maranatha. Ya, Maranatha, perguruan tinggi yang telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan berbangsa. Dan itu Pak Darwin ini adalah orang yang terlibat di lembaga-lembaga ini dan lagi warawiri ke berbagai tempat untuk berbagi kepada gereja-gereja di Indonesia. Ya, semoga sukses nih berbaginya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, Pak Darwin adalah Sekretaris 1 BPM SGKSW Jawa Barat, ya. Dan seperti dikatakan tadi, segerakan menyelesaikan disertasinya. Pak Darwin, kita bicara mengenai merangkul musuh. Ya. Saya teringat perkataan Tuhan Yesus yang kurang lebih mengatakan begini: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu firman Tuhan ini menurut Pak Darwin gimana dalam kehidupan yang nyata sih? Iya, rasanya di tengah-tengah cara berpikir manusiawi yang membenci musuh, membalas musuh, pesan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat dalam, yang kalau kita betul-betul mengerjakan rasanya nggak gampang, ya. Tetapi pada sisi lain justru itu relevan,
Karena kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi diberlakukan, ya semua orang bisa buta, semua orang bisa ompong. Karena tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, masing-masing kita punya salah. Kalau kesalahan kita dibalas setimpal dengan apa yang kita lakukan, habis kita. Ya, jadi ini firman yang di satu sisi menggetarkan karena kita tahu nggak sanggup melakukan, tapi pada sisi lain dibutuhkan nih Pak. Ini kebenaran yang luar biasa ya, kebenaran yang mendatangkan sebenarnya kehidupan yang damai, yang baik ya. Persis sekali. Tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Tapi kan ada yang menganiaya tadi Pak. Tapi berdoa juga bagi mereka yang menganiaya. Ya, ini luar biasa sekali nih, nggak gampang ya. Nah, kalau kita lihat ini Pak, saya mulai dengan ini karena kita mau bicara mengenai merangkul musuh, utama dalam kaitan dengan, sekali lagi masih berkaitan dengan perkembangan politik pasca pemilihan umum ya. Kan mestinya kan ada kontestasi. Ya. Ya, kalau di negara seperti Amerika itu lebih gampang. Ya, you kalah itu jadi oposisi. Ya, ada partai yang berkuasa, ada partai yang menjadi oposisi. Ya. Tapi di negara kita yang multi partai ini, bahkan super multi partai, terlalu banyak partai ini kelihatannya ini agak susah ya Pak. Karena kita setelah Pilpres ini kita lihat misalnya Pak Jokowi mulai bertemu dengan Pak Surya Paloh, lalu Mas AHY jadi menteri. Padahal selama ini kita tahu kan Demokrat itu lumayan juga dia bilang sih dia punya imbang, tapi kan mengkritik pemerintah sekarang kan dia cukup kuat. Tapi tiba-tiba setelah ini dirangkul ya. Dulu Pak Surya Paloh Nasdem itu bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan, lalu tiba-tiba Anies. Ya. Sementara Pak SBY dulu di luar. Nah, sekarang rangkul-rangkulan. Ini bagaimana Pak Darin melihat ini? Apa ini mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Iya, ini menarik ya. Saya tidak berani dengan cepat mengatakan prinsip Tuhan Yesus itu dipraktekkan dalam kehidupan politik. Kenapa tidak berani cepat? Oleh karena kita sadar ada perbedaan kualitas kehidupan spiritual dengan kehidupan politik. Nah, dalam kehidupan politik seringkali terjadi tidak ada lawan dan kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kalau upaya yang dilakukan rejim kekuasaan kita maknai sebagai upaya merangkul musuh seperti yang Yesus katakan, kita perlu kritis. Kenapa? Karena di balik tindakan merangkul itu bisa jadi dasar utamanya bukan karena tadi ingin kedamaian sejati, ingin keharmonisan yang betul-betul menolong orang bisa satu sama lain hidup baik, tetapi oleh karena tawar-menawar politik di belakang layar, ini yang berbahaya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita melihat ini sebagai praktek yang lumrah dalam kehidupan politik, bahwa jangan berpikir sekarang lawan, selama-lamanya kawan. Sekarang kawan, selama-lamanya kawan. Enggak. Ya, yang abadi itu kepentingan. Jadi kalau kita melihat upaya merangkul yang dilakukan dalam hal ini Pak Jokowi untuk AHY, lalu untuk Pak Surya Paloh sebagai prinsip merangkul musuh, bisa saja, kita nggak tahu. Tapi secara politik kita juga nggak boleh hitam putih dengan menyematkan, wah ini praktek rohani seperti Kristus, dengan mengabaikan sebetulnya di belakang itu ya ada tawar-menawar politik yang menguntungkan secara manusiawi. Kira-kira gitu Pak. Jadi artinya sebenarnya ini upaya mempertahankan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, saya nggak jawab langsung, tapi begini. Sistem politik presidensialisme yang dipraktekkan Indonesia ini perlu dikritisi terus-menerus. Yang pertama, ketika di zaman Bung Karno, presidensialisme itu ujungnya salah satunya dekret Presiden 5 Juli yang mau menekankan bahwa otoritas negara ini ada di saya, kira-kira gitu. Bubarkan konstituante dan lain-lain. Yang kedua, di dalam zaman Orde Baru, kekuasaan sentral pribadi Pak Soeharto kan begitu dominan.
Di zaman Pak Jokowi sebetulnya sudah masuk zaman reformasi dan ada mekanisme check and balances dari tiap lembaga negara. Tetapi beberapa ilmuwan politik melihat Pak Jokowi ini sangat cerdas secara politik sehingga dia memakai executive toolbox. Ini istilah politik, kekuasaan dalam rangka merangkul lawan-lawan politik untuk melancarkan tujuan pemerintahan yang dia canangkan. Yang kemudian terjadi adalah tidak ada sungguh-sungguh oposisi yang kritis yang bisa melakukan mekanisme check and balances. Termasuk kalau kita lihat kan proses pemilu kemarin sebetulnya pemenangnya Pak Jokowi. Ya karena partai politik yang harusnya punya otoritas dan penentu kemenangan politik ya kalah. Kalau dia bilang Pak Jokowi nih bersyukur kalau nggak ada PDIP Pak Jokowi nggak akan besar, salah. Justru gara-gara Pak Jokowi sebetulnya di pemilu lalu PDIP suaranya naik. Begitu jadi Pak Jokowi sebenarnya ya. Begitu Pak Jokowi keluar PDIP dan mendukung calon lain yang tidak didukung oleh PDIP, yang menang kan calonnya. Dan suara PDIP walaupun stabil turun ya 1,5% dibanding pemilu lalu. Nah, pada titik ini saya mau mengatakan kekuasaan presiden itu sangat sentral, apalagi dalam diri Pak Jokowi yang berhasil dan punya image baik, cinta rakyat, peduli rakyat. Nah, kalau ini dibingkai sebagai upaya merangkul musuh yang lepas dari kepentingan-kepentingan politik, ini malah semakin mendukung posisi Pak Jokowi yang sangat seperti malaikat buat sebagian besar rakyat Indonesia. Mungkin juga kita misalnya. Mungkin Pak Lianus ya. Nah, ini yang menurut saya perlu dikritisi. Ya, bahwa kompromi politik itu harus dilakukan dalam sebuah proses politik, yes. Tetapi apakah itu bisa kita maknai, oh ini seperti Tuhan Yesus, kebetulan dulu tukang kayu gitu. Wah ini yang saya nggak berani cepat-cepat begitu. Ya. Oke. Kalau tadi Pak Darni mengatakan bahwa yang di politik itu yang abadi itu kepentingan. Apakah itu berarti bahwa setiap tindakan-tindakan politik itu sebenarnya ya di dalamnya ada kepentingan-kepentingan tertentu? Pasti, Pak. Nah, kalau itu kepentingan apa yang sedang diupayakan atau sedang dipertahankan atau diperjuangkan ketika misalnya Pak pemerintah sekarang ini merangkul yang tadi, merangkul Pak AHY masuk kabinet dan Pak Surya Paloh yang dulu kawan juga sih sebenarnya kan di dalam koalisi, tapi sekarang di luar, ini mulai ada percakapan-percakapan. Apa yang sedang diperjuangkan? Ya, pasti upaya rekonsiliasi nasional dalam tanda petik pasca pemilu. Sebab betapapun demokrasi memberi ruang pada perbedaan pilihan politik dan melegitimasi perbedaan, pasti ada yang kecewa karena kalah, pasti ada yang senang karena menang. Nah, karena itu agar proses penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif bisa berjalan dengan baik, perlu ada dukungan politik. Dari mana? Dari partai politik. Dan partai politik yang punya kans untuk dirangkul, ya kalau AHY sudah jelas bergabung dalam gerbongnya Pak Prabowo. Tapi Nasdem kan dalam tanda petik melakukan konfrontasi secara terbuka dengan Pak Jokowi yang sekarang ada dan berbeda dengan Pak Prabowo. Kalau ini dirangkulkan, dukungan di legislatif itu saya nggak tahu hitungannya. Kalau yang sekarang partai pendukung Pak Prabowo itu masih kurang 50%, Pak. Ya kalau Nasdem merapat, ya mendapat amunisi lebih kuat. Itu kalkulasi politiknya. Oke, jadi yang perjuangan supaya pemerintahan itu bisa berjalan dengan efektif dan didukung, stabil ya sampai akhir masa jabatan Pak Presiden. Ya, sampai akhir masa jabatan Pak Presiden, termasuk untuk keberlanjutan. Itu kan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya Pak. Keberlanjutan. Ya. Nah, kan saya pikirkan semua kita, termasuk saya nggak bilang semua lah. Saya paling tidak memang lebih senang kalau pemerintah itu berjalan dengan efektif dan stabil. Karena itu akan membuat yang kita harapkan pembangunan itu ya pembangunan secara
dalam arti yang seluasnya itu bisa berjalan dengan semakin baik. Tapi bagaimana kalau isu ini kita kaitkan dengan demokrasi sebenarnya? Bahwa dengan merangkul-rangkul itu, kan tadi udah Pak Darwin udah mengatakan, di legislatif kan artinya semakin sedikit orang yang berada quote and quote di pihak oposisi. Apakah itu secara demokrasi? Setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Terima kasih masih bersama Acara Gema Kasih Indonesia. Kita berbicara mengenai merangkul musuh bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan, saya Pendeta Arlis Larosa. Pak Darwin, Ya, Pak. kan kita mengharapkan pada satu pihak, saya mengatakan tadi bahwa saya sendiri mengharapkan bahwa pemerintah harus benar-benar efektif supaya pembangunan itu berjalan dengan baik. Pada saat yang sama kan kontrol itu juga harus ada supaya pemerintah jangan melakukan sesuatu dengan semau-maunya sendiri begitu. Tapi kalau politik merangkul ini terus dikembangkan, bukankah itu akan memperlemah sebenarnya sebuah oposisi di parlemen? Betul, Pak. Sebagai lembaga yang melakukan kontrol pada pemerintahan. Betul. Adanya pembedaan lembaga politik dalam eksekutif dan legislatif sebetulnya didesain sedemikian rupa dalam rangka menjaga mekanisme check and balances. Jadi salah satu fungsi DPR yang juga kita pilih dalam pemilu lalu adalah untuk melakukan tindakan pengawasan, termasuk budgeting pemerintahan. Ya. Nah, perlunya lembaga DPR yang kritis di sana, supaya eksekutif yang sebetulnya punya banyak sekali privilege sebagai penyelenggara negara, termasuk anggaran dan lain-lain, itu bisa diawasi kinerjanya agar betul-betul untuk kesejahteraan rakyat dan tidak menguntungkan segelintir elit. Nah, maka ada beberapa orang yang usul waktu pemilu lalu, kita pilih presidennya berbeda dengan ketika kita memilih anggota dewannya. Kalau bisa yang bertolak belakang misalnya. Supaya apa? Supaya kita memastikan yang terpilih itu yang terbaik menurut kita, sesuai nurani kita, tapi yang di dewan itu yang kritis, yang bisa mengkritisi pemerintahan yang baik. Nah, kalau ini terjadi, demokrasi akan semakin sehat. Itu yang pertama. Nah, upaya merangkul yang dilakukan pemerintah itu keniscayaan. Sebab tanpa merangkul legislatif, mereka nggak akan dapat dukungan politik untuk kebijakan yang dilakukan. Justru disitulah bahayanya. Jangan sampai kemudian pemerintah mendapat dukungan penuh dari lembaga legislatif, lalu mereka lupa legislatif itu harus menjadi wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan rakyat. Nggak bisa dibeli, nggak bisa dibungkam. Kalau saya sih percaya, sebab power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, maka selalu perlu orang yang kritis. Bukan karena jahat, tapi dalam rangka menjaga praktek eksekutif itu berjalan pada koridor undang-undang untuk kesejahteraan rakyat.
Nah, apakah kalau begitu bisa dikatakan bahwa politik merangkul ini, ya, saya sebut begitulah, politik merangkul ini sebenarnya bisa juga dikatakan upaya memperlemah atau mungkin membunuh oposisi di DPR? Nah, di Indonesia memang tidak ada oposan sejati, tidak ada pemerintah yang tidak merangkul. Ya, praktek pasca reformasi memperlihatkan sebetulnya yang punya karakter oposisi kuat itu kan partai yang PDIP, lalu PKS. Ya, yang lain beberapa bilang nggak terlalu kuat sebagai PKS oposisi. masuk juga Dalam pemerintahan yang lalu dengan Pak SBY kan masuk. Iya, ketika berbeda dengan Pak Jokowi, maksud saya. Iya. Oke. Tetapi yang punya karakter oposisi itu cenderungnya katanya beberapa bilang PDIP. Dan 10 tahun dia loh. Dia zaman SBY. cukup Ya. konsisten. Dan konsisten untuk itu. Ya, yang lain ya nggak terlalu kuat. Sesuatu yang sebetulnya secara politik wajar-wajar saja, karena untuk running partai politik itu perlu dana yang besar, dan salah satu sumber dana partai politik adalah kekuasaan. Ya, proyek-proyek pembangunan yang kalau dibagi keuntungannya untuk partai itu menolong partai bisa running gitu, Pak. Jadi pada titik ini upaya merangkul bisa menjadi upaya untuk membungkam suara kritis. Ya. Tetapi kalau upaya merangkul bisa kita bingkai sebagai upaya agar praktek politik yang baik itu bisa didukung, itu bagus. Masalahnya kan kita nggak boleh bergantung pada pribadi. Kebetulan Pak Jokowi orang baik, ya, pembangunannya bagus. Tetapi kalau kemudian politik merangkul itu kita legitimasi sebagai praktek yang harus berlangsung terus, kebetulan penguasanya jahat, Kacau, hancur. nggak bisa memberi ruang pada oposisi seperti Pak Harto, yang diuntungkan kan elit politik, rakyat yang tidak sejahtera. Betul. Maka menurut saya nggak apa-apa sih ada oposisi-oposisi kritis yang konsisten. Dan kalau itu gaduh di ruang publik, lihat ini sebagai upaya untuk menolong agar pemerintah siapapun yang terpilih bisa melakukan tugas eksekutif berdasarkan undang-undang untuk undang-undang, bukan buat kepentingan politik personal. Nah, apakah ini sebenarnya tadi yang Pak Dulu mengatakan bahwa di politik Indonesia nggak ada tuh yang 100% oposisi dan pemerintah itu tidak merangkul? Apakah itu kutukan dari multipartai? Bisa iya, karena orang bisa dengan luwes kemanapun karena memang nggak ada garis jelas. Kalau di Amerika kan Demokrat memerintah, Republik oposisi. Bisa saja begitu. Dan apakah ini bukan dampak dari sebenarnya ini? Kalau yang dirangkul itu kan para elit. Dirangkul itu kan misalnya, kalau tadi saya bilang AHY itu kan elit, super elitnya Demokrat. Lalu kan tadi Pak Surya Paloh itu pemilik dari partai. Apakah rangkulan ini semakin dimungkinkan dalam rangka tadi, saya masih berpandangan negatif ini, memperlemah oposisi di parlemen itu sebenarnya karena di dalam saya tahu lupa undang-undang apa itu, bahwa sistem recall bagi anggota dewan itu masih berlaku, yang menentukan suara dewan itu partai yang dibilang sama Bambang siapa Pacul. Iya, ya tergantung bosnya gitu loh. Betul, apa karena itu? Sebab andaikan misalnya tidak ada kemungkinan recall, lu rangkul ketua partai silakan, tapi saya sebagai anggota legislatif saya akan bersuara bisa berbeda dari kebijakan partai. Apakah ada pengaruh seperti itu sehingga iya gampang gitu loh memperlemah sikap kritis dari parlemen. Bisa sekali Pak. Itu terjadi karena demokrasi kita tidak betul-betul memberi ruang pada aturan, pada nilai, tetapi memberikan otoritas itu pada partai, yang beberapa partai memang sangat ditentukan oleh pribadi. Apa kata ketua umum partai, dia punya hak veto dan lain-lain. Jadi kalau ketua-ketua partainya betul-betul punya komitmen membangun bangsa, mencintai rakyat Indonesia, baik. Kalau tidak, ya kepentingan-kepentingan pragmatis lah yang kemudian dikedepankan dalam praktek politik, termasuk politik merangkul tadi. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan pada hari ini? Kan tadi kita mengatakan, saya juga berpendapat sama bahwa pemerintah harus efektif, berjalan efektif, harus stabil, ya, supaya bisa
pemerintahan itu berjalan dengan baik. Betul. Pada saat yang sama kita membutuhkan sikap kritis dari yang resmi lah parlemen. Kalau di masyarakat ya banyak kekuatan civil society, tapi di DPR gitu, di parlemen. Nah, untuk yang pertama merangkul itu diperlukan. Untuk yang kedua sebenarnya rangkulan itu jangan diterima, supaya misalnya kalau kita lihat misalnya next term nih setelah Pak Jokowi ini, kalau lihat dari partai menjumlahkan 01 dengan 03, kalau lihat quick count di pileg, itu mungkin lebih dari 50%. 50%. Lebih. Dan itu kan cukup baik untuk menjaga keseimbangan sebenarnya. Apa yang perlu dilakukan supaya politik merangkul yang ya perlu juga pada satu sisi, dan mempertahankan suara kritis yang cukup kuat itu tetap berjalan. Itu yang nggak gampang dijawab sebetulnya, Pak Arlianus, ya. Karena tadi partai sendiri perlu semacam amunisi untuk bisa running partai, perlu logistik untuk running partai. Dan itu dari pemerintah. Tidak ada anggaran khusus buat running partai, buat kaderisasi dan lain-lain. Dari mana sumbernya? Ya salah satunya dari proyek-proyek pemerintahan, dan itu ditentukan oleh ya kementerian kan, kalau proyek pemerintahan. Kenapa misalnya jabatan menteri itu menjadi jabatan politis, dikasih buat orang-orang yang terkait dengan partai pendukung pemerintah misalnya? Ya karena itu signifikansinya. Maka upaya untuk memastikan partai-partai ini perlu menjadi oposan yang kritis itu nggak selalu gampang. Karena pada ujungnya pragmatisme politik itulah yang lebih kuat berpengaruh dalam kebijakan partai. Misalnya partai tertentu yang ya saya susah ngomongin, misalnya partai yang memberikan ruang buat orang-orang dari latar belakang apapun bisa menjadi politisi tanpa mahar dan lain-lain. Pada ujungnya juga kan perlu memikirkan kesinambungan partai ini agar bisa masuk di DPR. Yang dilakukan kemudian melakukan rekrutmen politik yang sebetulnya akrobatik. Iya, rekrutmen yang akrobatik, dan itu nggak ada hubungannya dengan egalitarianisme yang selama ini diusung oleh partai baru. Enggak, yang dia pilih adalah mereka yang punya magnet politik, kira-kira bisa mendongkrak suara partai agar bisa masuk di parlemen. Ini kan pragmatisme sebetulnya. Ya tetapi ini keniscayaan dalam itulah. Beberapa kemudian kecewa karena partai baru yang mengundang optimisme ini juga akhirnya berbenturan dengan realitas politik yang kadang-kadang memang pragmatis atau lebih sering pragmatis. Apalagi mencari partai yang selama 5 tahun itu kuat menjadi oposan terus gitu. Iya. Rasanya nggak gampang nih Pak. Kalau melihat karakter partai-partai kita nih Pak, ya, apakah ya dan kemampuan kalau kita bicara ke depan nih, kita berdasarkan pada hasil quick count lah sebelah begitu ya. Apakah Pak Darwin yakin pada keteguhan iman dari partai-partai yang di DPR ini nanti untuk tetap bertahan sebagai oposisi yang kalah ini, dan tidak akan mempan dirangkul misalnya nih, kalau Pak Prabowo juga kan dia bilang kan akan merangkul. Ya, apakah iman teman-teman di DPR ini yang sebelum dari pihak partai pendukung 01 sama 03 ini akan tetap kuat untuk menolak, sorry kita akan oposisi? Saya nggak yakin Pak. Selain karena pertama ya, di politik itu kan prinsipnya tadi nggak ada lawan dan kawan abadi, yang ada itu kepentingan abadi. Dan ini pasti dialami oleh partai manapun di mana realitas politik membuat mereka harus pragmatis. Ya, jangan jauh-jauh partai yang tadi saya bilang sangat idealis dan memberikan optimisme kuat di sebagian masyarakat urban yang idealis, ternyata juga ngelihat, wah, kok rangkul itu satu ya. Apalagi jadi oposan selama 5 tahun, padahal itu mengandaikan biaya logistik untuk operasional partai politik yang tidak sedikit. Ya siapa yang sanggup bertahan seperti itu? Jadi ya yang ketiga, sebagian pendiri partai politik di Indonesia itu punya jiwa dagang. Oh. Ya
pedagang itu, sorry ya, kadang-kadang kehilangan idealisme. Pedagang itu kan cuma hitung untung rugi, saya dapat apa. Nah, ketika ada tawaran politik tertentu yang menggiurkan untuk kebesaran partainya, rasa-rasanya agak susah ditolak. Ya, maka upaya yang dilakukan Pak Prabowo dalam deklarasi setelah mendengar quick count Pak Prabowo menang, saya akan merangkul semua, itu bisa dikritisi, lebih baik jangan. Bisa nggak konsisten misalnya dari partai pemenang pemilu, kalau nanti ditetapkan KPU pemenangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya sudah, untuk memastikan bahwa Anda memerintah dengan baik, maka Anda harus siap dikritisi oleh oposan, nggak usah rangkul-rangkulan. Ya, karena kadang-kadang merangkul itu juga kan perlu daya tarik. Ketika daya tariknya dikedepankan, ada yang nggak kuat. Nah, berani nggak baik pemenang maupun yang belum menang sama-sama stay dalam posisinya? Menurut saya ini yang lebih bagus untuk demokrasi Indonesia ke depan. Tapi itu kira-kira bakal terjadi nggak? Agak susah, Pak. Menurut saya agak susah. Sekarang saja hampir 50% partai pendukung Pak Prabowo. Ke depan yang punya rekam jejak sebagai oposan sejati kan Pak PDIP. Yang lain-lain ya susah. Apalagi partai-partai kecil yang sangat bergantung pada belas kasihan penguasa. Rasanya sih susah. Dalam keadaan politik seperti itu ya, bahwa kita berharap ideal yang kalah ya jadi oposan, ini tetap di sini. Nah, bagaimana tadi yang saya kutip di awal perkataan Tuhan Yesus ya, bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya. Bagaimana merangkul yang mendatangkan kebaikan itu? Setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, terima kasih masih bersama kalian dalam acara Gema Kasih Indonesia. Bersama saya, Pendeta Rosa, dengan narasumber kita Bapak Pendeta Darmawan dengan topik merangkul musuh. Ini episode yang ketiga, yang terakhir. Bila masih ada masukan komentar, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan sungkan, Pak Pendeta Darwin akan merespon pada waktunya. Pak Darwin, tadi kan merespon merangkul itu sesuatu yang diperlukan agar kehidupan pemerintah bisa berjalan efektif. Pada saat yang sama kan kita tak perlu oposisi yang kuat juga supaya yang pemerintah ini jangan ya. Nah, kalau saya kaitkan itu dengan apa yang saya ayat yang saya kutip tadi di awal percakapan kita, bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang mana. Bagaimana merangkul dalam perspektif ini bisa dipraktekkan dalam upaya merangkul dunia politik ini loh, supaya jangan hanya demi mempertahankan kepentingannya yang tidak berkaitan dengan kehidupan masyarakat misalnya. Apakah ada batasan-batasan normatif lah, bukan undang-undang nih? Iya. Yang kita harapkan kalau you merangkul, ya beginilah merangkulnya gitu.
di sana juga ya yuk bertahan, ya begini bertahannya gitu. Ya kalau perkataan Tuhan Yesus kita kaitkan dengan kehidupan politik, bisa nggak misalnya diterjemahkan begini, kasihilah musuhmu itu diwujudkan ketika partai politik bersedia menjadi oposan. Karena dengan menjadi oposan yang kritis dan objektif, partai politik ini menolong eksekutif untuk memerintah secara baik untuk negara. Sebaliknya, upaya merangkul musuh dari pihak pemenang pemilu adalah dengan membiarkan orang-orang ini melakukan fungsi pengawasan secara kritis. Kalau hitam putih perspektif seperti ini bisa kita pegang, rasanya lebih gampang tuh Pak. Nah, konsekuensinya adalah kita juga terbiasa melihat perbedaan atau suara kritis bukan dalam kacamata, oh kamu kok membenci pemerintahan. Oh kok kamu nggak mendukung pemerintahan? Tidak, tetapi kita melihat ini sebagai bentuk kasih. Sebab kalau tidak dikritisi, pemerintahan bisa melakukan penyelewengan-penyelewengan yang tidak terkendali sama sekali. Apalagi dikaitkan misalnya dengan ini kecenderungan dua sikap ekstrim rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah lewat nih, tapi pengaruhnya masih kuat kelihatannya. Dua penyakit yang diderita masyarakat kita terhadap Pak Jokowi adalah yang pertama, cinta setengah mati, cinta buta, bucin. Kalau bucin kan semua dalam diri Pak Jokowi nggak dilihat sebagai hal politik yang kadang-kadang perlu dikritisi, pokoknya baik. Tapi yang kedua, orang-orang yang selalu jelek ke Pak Jokowi, tidak bisa menghargai beliau adalah pemimpin besar bangsa yang menolong kita bangga sebagai bagian dari rakyat Indonesia selama 10 tahun kurang lebih pemerintahannya. 9 tahun lah. Ya, 9 tahun. Ya. Harusnya kan enggak. Nah, pada dua ekstrim inilah sebetulnya kita bisa berada di tengah-tengah untuk mengkritisi. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan tertentu terkait dengan perilaku politik Pak Jokowi, nggak perlu dilihat, wah kamu kok membabi buta sih mengkritik. Itu kan bisa ketahuan. Atau sebaliknya. Gitu. Nah saya mengusulkan merangkul musuh itu dipersepsikan sebagai upaya menjadi oposan secara elegan, kritis tapi konstruktif. Bukan berdasarkan kebencian. Benar nggak Anda mengkritik Pak Prabowo karena ingin negara ini lebih baik, bukan karena Anda nggak kebagian proyek. Itu kan lain, Pak. Sebaliknya, partai pemenang pemilu melihat nggak usahlah dirangkul-rangkul, biarin aja. Kan itu lebih baik supaya kita nggak ada yang mengingatkan. Ada mata lagi yang berbeda, nggak usah lah, biarin aja, udah cukup lah. Oke, kalau mau aman misalnya 50+1, rangkullah partai-partai kecil. Nggak usah PDIP, nggak usah Nasdem, nggak usah PKS. Kalau dijumlahin mungkin mendekati 40-an gitu, nggak usah. Udah, nah ini menurut saya lebih cantik Pak untuk membangun bangsa ke depan. Karena kita memberi ruang pada perbedaan dan suara kritis sebagai bentuk cinta. Mengasihi orang yang membuat kita kalah. Jadi bisakah saya katakan berarti mengasihi, kalau kita terjemahkan dari perkantuan itu, kalau menurut Pak Darwin adalah artinya kita membiarkan orang pada menjadi dirinya sendiri ketika dia udah memilih mendukung paslon ini pas dengan idealisme mereka, ya. Ini terutama sebenarnya di yang perubahan ini mestinya. Ya. Biarkanlah mereka terus berada pada titik berdiri seperti itu, ya. Dan kalau yang satu lagi paslon 3 misalnya adalah partai-partai yang mengatakan yang baik dilanjutkan tapi dengan koreksi dengan kecepatan yang semakin satset tinggi, biarlah mereka tetap seperti itu di parlemen untuk menjadi cambuk lah kalau perlu. Betul Pak. Ya, agar pemerintahan, dan itu adalah cinta begitu loh. Rasanya begitu. Itu cinta gitu. Itu cinta. Saya tetap mengasihi mereka yang mengkritisi saya. Kan itu bagus sekali Pak. Bukan saya keganggu nih dengan suara-suara kritis, sudah tawarin kursi tertentu. Nah, itu yang menurut saya secara politik akan membuat bangsa kita nggak melakukan langkah-langkah transformatif. Nanti 5 tahun ke depan bangsa kita tuh sudah lebih jelas warnanya. Ini konsisten loh.
ternyata Pak Prabowo ketika memerintah 5 tahun betul-betul baik. Kita pilih lagi. Ini oposannya nggak baik, jangan. Atau Oposannya keren. oposannya keren. Ini yang membongkar praktek korupsi misalnya Iya, kalau ada iya. di tahun ketiga pemerintahan Pak Prabowo. Kita pilih. Rakyat lebih jelas. Kalau sekarang kan Susah ya. mana kawan, mana lawan. Bingung, Pak. Tapi kalau gini ya Pak Darin, kalau kita misalnya itu kan menurutnya idealnya bagaimana perkataan Tuhan itu dimaknai dalam situasi sebelah pilpres ini ya. Tapi kalau itu dipertahankan konsisten itu nanti kalau dihitung-hitung sekarang kita mesti ngitung nih jumlah kursi di DPR dari partai yang mendukung paslon 1 ditambah dengan paslon 3 kelihatannya lebih banyak loh daripada yang mendukung paslon 02. Iya, di atas 50, tapi nggak terlalu signifikan. Dan di antara mereka juga pasti kemungkinan besar akan dirayu untuk mendukung 02. Jadi saya nggak yakin oposan itu akan menjadi mayoritas di parlemen kita. Justru kalau mau bagus sebetulnya, biarkan 50 sekian persen. Oke. Jadi kan kuat gitu loh pengaruhnya. Kuat Asal pengaruhnya. memang motifnya cinta ya, bukan motifnya karena gua kalah. Gua kalah dan gak kebagian proyek itu lain soal. Nah, tetapi saya sih melihat kalau kata-kata Tuhan kasihilah musuhmu. Musuh dalam artian yang perlu disayang adalah yang mengkritisi kita, yang membuat kita kalah. Kasihnya apa? Ayo sama-sama memainkan peran kita sebagai aktor politik yang ditempatkan pada tempatnya. Kalau kita nggak berkuasa ya udah, nggak usah jilat-jilat kekuasaan. Atau kalau saya penguasa ya sudah dong, nggak usah rayu-rayu. Kasih aja dia kesempatan mengawasi seperti layaknya oposisi gitu Pak. Menurut saya akan lebih baik ke depannya. Dan kalau kalaupun akhirnya kan itu kan idealnya ya. Jadi biarkan 50 sekian persen itu jadi oposan di DPR supaya kuat suara untuk mengawasi itulah, menyeimbangkan ini gitu. Karena bagaimanapun walaupun misalnya 50-50 tetap kan eksekutif jauh lebih kuat karena uang itu ada di tangan eksekutif kan. Ya, tapi artinya diimbangi dengan 50 sekian persen itu cukup menjadi penyeimbang begitu ya. Nah, tapi andaikan nih yang berkuasa ini ingin banget merangkul karena katanya itu sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Rangkul ya sesuai dengan kebutuhan yang sewajarnya, jangan sampai habis gitu loh. Iya. Yang lalu itu kan nyaris sekarang ini kita kalau sebelum Pilpres ini nyaris kan berapa yang di parlemen itu siapa yang oposisi? Ya, PKS, Demokrat, ya, tetapi Demokrat kan punya imbang katanya. Iya, tapi nggak kuat. Iya, rasanya memang harusnya begitu, Pak. Ya, cuma memang saya nggak terlalu yakin aktor-aktor politik di negara kita bisa memainkan posisinya sebagaimana hasil pemilu. Kalau bisa bagus sekali, tetapi rasanya banyak yang pragmatis dan membuat kita kemudian melihat rakyat itu hanya dijadikan sarana untuk mendukung, tidak mendukung cuma 5 tahunan gitu. Dan kita ini sebagai rakyat sebenarnya, gue pilih lu dulu karena gue yakin lu memperjuangkan ini. Ketika lu kalah, lu gabung deh yang sono yang sebenarnya gue nggak suka cara berjuangnya kan begitu jadinya. Iya. Yang lalu kan begitu Pak Jokowi, Pak Prabowo, wah habis-habisan dibawa tempur-tempuran cebong kampret, begitu selesai dirangkul, bagus. Tapi juga kan kemudian rakyat bingung loh. Gila lu. Iya, kita yang berdarah-darah misalnya gitu ya. Jadi kita barang mainan aja. Ya, tapi sekali lagi oke lah. Idealnya ya, dan berdasarkan tadi sebutlah pernyataan Tuhan Yesus itu bahwa mengasihi di sini berarti jalankan fungsimu. Kalau you memang kalah ya udah tetap Anda di parlemen dan jalankan tugasmu mengawasi, mengkritisi demi Indonesia yang semakin baik, bukan karena benci kepada yang menang. Dan pada yang sama, betul, yang menang ya udahlah lu jangan rangkul yang sono, tetaplah coba nih jalankan. Kalau kamu benar dikritisi kalau lu benar nggak usah takut kan lu benar, nggak usah takut dikritisi. Begitu? Harusnya begitu Pak idealnya. Dan kita menantikan praktek politik yang dilakukan, dipertontonkan ya seperti itu. Sehingga ke depan 5 tahun lagi kita lebih jelas, wah
ini memang betul visinya diterjemahkan atau menyimpang, kita uji lagi 5 tahun pilih atau tidak pilih. Baik Pak Darwin, ya ini sumbangan kita berharap ya, kita berharap dan berdoa walaupun ini harapan yang rada-rada susah ini ya, bahwa para partai-partai politik yang berada pada paslon yang nanti dinyatakan sebagai paslon tidak menang begitu tetap bertahan di DPR sebagai oposan, dan pemerintah sedapat-dapatnya karena kamu yakin kamu benar ya dalam menjalankan pemerintah, nggak usah rangkul-rangkulan, ya nggak usah rangkul lah, tetaplah berjalan pada. Oke Pak Darwin, kita akan mengakhiri percakapan ini sumbangan pemikiran yang sangat masih adakah yang mau disampaikan kepada para sahabat DKB berkaitan dengan topik kita pada kali ini? Silakan. Kadang-kadang kita tidak berani memberi ruang pada perbedaan karena kata-kata Tuhan mengasihi musuh. Padahal perbedaan itu bisa jadi bentuk kita mengasihi orang lain karena kita mencintai, mengkritisi dan seterusnya. Nah, pada titik ini kita perlu memberi ruang praktek politik ke depan agar bisa ada mekanisme check and balances yang baik dalam proses demokrasi supaya kita lebih baik. Terima kasih Pak Darwin atas pencerahan yang diberikan kepada kita dan para sahabat. Itulah percakapan mengenai merangkul musuh. Ya, merangkul itu baik, tapi kalau merangkul untuk memperlemah supaya apa yang gua lakukan didukung semua orang, yaitu merangkul yang tidak baik. Ya, semoga harapan kita di kehidupan berbangsa ke depan seperti yang tadi Pak Darwin sudah sampaikan ini dapat terwujud, dan mari kita sama-sama bersikap kritis, tentu mendoakan supaya negara kita menjadi semakin baik. Terima kasih atas partisipasi Anda, dan kalau ada masukan-masukan silakan kirim ke kami ke nomor 0812-8188-9191. Terima kasih sekali lagi Pak Darwin, terima kasih. Terima kasih Pak Arlianus. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.